Bab 61. Rasa asam dari tamparan wajah. Bajingan, kaulah yang mengompol setiap hari. Wajah Tuan Muda Chen berubah warna saat ia berteriak. Dengan begitu banyak orang yang menatapnya, ia tak akan pernah mengakui bahwa ia memiliki kelainan seperti itu. Tuan Muda Chen, izinkan saya bertanya, apakah Anda mengalami kecelakaan mobil bulan lalu? Sudah kubilang, lalu kenapa? Kalau begitu, itu masuk akal. Gejala mengompol itu disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel otakmu yang belum matang, atau karena disfungsi neurologis. Akibatnya, kemampuanmu untuk mengeluarkan air seni menjadi tidak normal, menyebabkanmu buang air kecil saat tidur. Karena kecelakaan mobilmu bulan lalu, sel-sel otakmu rusak dan sekarang kau mengompol setiap hari. Li tersenyum tipis sambil mengungkap kondisi medis Tuan Muda Chen. Tak hanya kemampuan bertarungnya yang luar biasa, keahliannya sebagai dokter juga nomor satu di dunia. Ia dijuluki Raja Dokter. Gelarnya sebagai Raja Serigala terlalu terkenal sehingga mengalahkan gelar lainnya. Keahlian medisnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Kelima indranya telah sempurna. Ia mampu menyembuhkan penyakit apapun. Inilah sebabnya mengapa King Feng Li mampu menggunakan keterampilan, pemeriksaan, dari pengobatan Tiongkok untuk mengukur rona wajahnya dan segera mengidentifikasi penyakit Tuan Muda Chen. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng Li, orang banyak segera menatap Tuan Muda Chen dengan aneh. Ketika kerumunan melihat keringat mengucur dari dahi Tuan Muda Chen disertai wajah panik, mereka semua mendapat kesan yang sama. Dari kelihatannya, Tuan Muda Chen memang mengidap gangguan mengompol dan mengompol setiap hari. Lucu sekali, Tuan Muda Chen. Usiamu sudah 20-an, tapi masih saja mengompol. Memalukan sekali. Tuan Muda Zhang tertawa terbahak-bahak sambil mengejeknya dengan kejam. Tuan Muda Chen baru saja mengejeknya sebagai seorang wanita. Tentu saja, dia harus melawan. Dia bukan orang yang mudah menerima hinaan. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik sambil menunjuk Tuan Muda Chen. Seorang pria dewasa berusia 20 tahun, mengompol, sungguh memalukan. Mereka mulai memandang rendah dirinya. Bocah, mulutmu tajam. Tapi orang-orang ini bukan orang yang bisa kau buat marah. Tuan Muda Wang mengancam King Feng Li ketika dia melihat sahabatnya Chen dipermalukan. Kamu juga punya penyakit, dahi King Feng Li terangkat sedikit saat dia berbicara dengan tenang. Omong kosong. Kondisi kesehatan saya baik-baik saja, tidak ada penyakit. Tuan Muda Wang menunjukkan ekspresi muram saat berbicara dengan dingin. Anda menderita sifilis. King Feng Li tertawa dingin, matanya berkilat jijik. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang umum. Tuan Muda Wang ini pasti sering berhubungan dengan perempuan. Hal itu, ditambah dengan kecerobohannya dalam menggunakan kondom, mengakibatkan penyakit menular seksual tersebut. Bocah, kau bicara omong kosong. Wajah Tuan Muda Wang berubah warna saat dia berteriak. Wajahmu pucat pasi. Kamu pasti sering sakit kepala, dan pasti ada rasa sakit yang tajam di bagian bawah sana. Itu semua gejala PMS. Kamu mungkin sudah ke dokter, tapi dokternya tidak bisa menyembuhkannya. King Feng Li, dengan wajah percaya diri, tertawa terbahak-bahak. Kepercayaan dirinya datang dari kemampuan medisnya, lagi pula dia adalah Raja Dokter. Li King Feng tahu betul, diagnosisnya tidak salah. Pria di depannya adalah seekor hewan berkulit manusia. Wajah Tuan Muda Wang memerah, tampak tidak menyenangkan. Ia tahu betul bahwa Li King Feng benar. Setengah tahun yang lalu, ia mengetahui di rumah sakit bahwa ia menderita PMS. Ia sudah lama mencoba menyembuhkannya, tetapi tidak berhasil. Ia tahu itu semua adalah pembalasan dendam karena terlalu banyak bermain-main. Dan kini, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya lemah. Ia tak pernah punya cukup energi untuk seharian penuh. Setelah Chen, Wang juga ditampar cukup keras di wajahnya. King Feng Li, kondisi medis adalah urusan pribadi. Tidak etis untuk mempublikasikannya secara terbuka. Dari yang kulihat, kau bajingan. Setelah melihat Chen dan Wang dihina, Tuan Muda Li melompat keluar untuk membela. Lucu sekali. Waktu Chen mengejek Zhang sampai nggak bisa ereksi, kenapa kamu nggak membelanya? King Feng Li, aku harap kau tidak kehilangan muka di depan seluruh keluarga Li. Lihatlah dirimu, seperti pria sejati. Tapi sungguh, kau sedikit berbeda dari yang kau tunjukkan. Dahi King Feng Li terangkat saat ia tersenyum dingin pada Tuan Muda Li. Omong kosong, aku baru saja pergi ke rumah sakit kemarin untuk pemeriksaan. Tubuhku baik-baik saja, tidak sakit sama sekali. Li King Feng tersenyum dingin, dengan wajah menghina. Kemarin dia pergi ke dokter untuk pemeriksaan, dan kondisi tubuhnya sehat. Tuan Muda Li, tubuh fisik Anda sehat, tetapi saya tidak berbicara tentang penyakit. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu gay. Kamu suka pria, bukan wanita. Li King Feng tersenyum tipis sambil berbicara dengan nada meremehkan. King Feng Li, jangan bercanda lagi. Bagaimana mungkin pacarku gay? Wajah cantik Chen Ting berubah cepat saat ia membantah.
Tuan Muda Li adalah pacarnya, dia tidak akan membiarkan siapapun mengatakan pacarnya punya masalah. Karena kamu pacar Tuan Muda Li, izinkan aku bertanya. Apa kalian sudah berhubungan seks? Tidak, tapi hanya karena kita belum melakukannya, bukan berarti dia punya masalah dengan hal itu. Izinkan aku bertanya lagi. Apa dia sudah menciummu? Apa dia bahkan sudah memegang tanganmu? Mana mungkin ada pria yang tidak pernah memegang tangan pacarnya? Li Qingfeng tersenyum tipis. Kata-katanya membuat Chen Ting terdiam. Wajah Chen Ting Qiao berubah drastis. Ia tiba-tiba teringat bahwa selama beberapa bulan mereka berpacaran, mereka memang belum pernah berciuman atau berpegangan tangan. Dia ingat betul suatu malam dia ingin menciumnya, tetapi dia menolak. Alasannya adalah dia sedang tidak ingin berciuman. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, bukan karena dia sedang tidak enak badan, tapi dia memang tidak suka perempuan. Tuan Muda Li, izinkan saya bertanya. Dia bilang Anda gay, benarkah? Chen Ting menoleh untuk bertanya pada Li. Sayang Chen, jangan dengarkan kebohongannya. Aku pacarmu, akulah yang seharusnya kau percaya, bukan dia. Ekspresi wajah Tuan Muda Li sedikit berubah. Ia mulai berkeringat dingin saat menjelaskan dengan cepat. Namun ekspresi mikronya mengungkapnya. Tuan Muda Li, kamu bilang kamu tidak gay, cium aku sekarang untuk membuktikannya. Chen Ting menatap langsung ke arah Tuan Muda Li saat dia bertanya dengan tegas. Sayang Chen, aku sedang tidak enak badan. Ayo kita berciuman lagi. Tidak enak badan lagi. Kalau kamu tidak enak badan, aku akan menciummu. Bibir Chen Ting bergerak maju, siap mencium Tuan Muda Li, tetapi dia menepisnya. Jadi kamu gay? Chen Ting menatap Tuan Muda Li dengan marah. Si brengsek ini. Sudah berbohong padanya begitu lama. Dalam sejarah, ada Zhuge Liang, yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya dan menaklukkan negeri-negeri hanya dengan kata-katanya. Ia meminjam anak panah dari papan jerami. Ia membakar tebing merah dan mengalahkan pasukan Cao berkali-kali. Hari ini, ada Li Qingfeng dengan kata-katanya. Mampu mendominasi perjamuan. Membongkar kondisi medis, mengejek musuh-musuhnya. Membunuh mereka, dalam arti lain. Dengan kata-katanya, dia membuat ketiga tuan muda terdiam, dan hanya ingin mundur. Papap gelombang. Kerumunan di dekatnya mundur sambil menatap King Feng Li dengan sepasang mata ketakutan. Dia memang seorang dokter jenius. Hanya dengan sekali lihat, dia bisa mengetahui penyakit seseorang. Semua orang tercengang, tapi juga takut. Itu karena setiap orang punya penyakit, rahasia mereka sendiri yang tidak ingin mereka ungkapkan kepada King Feng Li. Tepat pada saat ini, ia menjadi salah satu orang paling berbahaya dalam daftar semua orang. Kalian bertiga, Tuan Muda. Bagaimana rasanya ditampar? Sekali lagi, King Feng Li tersenyum tipis saat melirik ketiga orang itu, matanya dipenuhi tawa. Bab 62. Kemitraan Ruyan. Hehe, apa yang kalian bicarakan di sini, ini sangat ramai. Tiba-tiba terdengar tawa menawan dari kejauhan. Seorang wanita cantik berbaju merah menghampiri. Wanita itu memiliki wajah yang halus dan menawan, matanya berbinar, kulitnya lembut, dan seluruh auranya memancarkan cahaya cemerlang. Di saat yang sama, ia juga memiliki sosok bak iblis, lekuk anggun di tempat yang tepat. Gaun merah cerahnya melilit pinggang ramping dan payudaranya yang montok dengan anggun. Gaun itu menarik perhatian semua mata di ruangan itu. Ini adalah seorang wanita yang sangat menawan, bagaikan riak-riak di danau, dia memancarkan kelembutan yang seharusnya dimiliki seorang wanita, memperlihatkan aura yang tak tertahankan. Sepertinya dia punya pesona misterius. Dia langsung menarik perhatian semua orang saat muncul dan menjadi pusat perhatian. Gulu. Dalam sekejap, semua orang di sekitarnya menelan ludah, mata mereka memerah dan napas mereka menjadi lebih berat. Wanita ini cantik sekali, kalau aku bisa menikahinya, aku akan sangat terbantu jika aku bisa hidup 2 tahun lebih pendek. Dalam mimpimu, makhluk seperti ini bukanlah sesuatu yang sebanding denganmu. Set, jangan banyak bicara, dia Ruyan Liu, wanita tercantik di kota Laut Timur. Apa kalian tidak ingin hidup lagi? Ah, itu hampir saja, hampir saja. Terima kasih sudah mengingatkanku, kalau tidak, aku pasti tamat. Semua orang di sekitarnya berdiskusi, beberapa dari mereka belum pernah melihat Ruyan Liu sebelumnya. Satu-satunya alasan mereka terkejut adalah karena ini pertama kalinya mereka melihatnya. Tentu saja, sebagai wanita paling menawan di Laut Timur, Ruyan Liu jarang muncul di depan umum. Li Qingfeng mendengarkan diskusi orang banyak. Ia melirik bayangan menawan itu, dan keterkejutan melintas di matanya. Ia juga merasa Ruyan Liu sangat cantik dalam balutan gaun merah. Saat Ruyan Liu berjalan mendekat, Chen, Wang, dan Li tampak gembira. Mereka semua berpikir Ruyan Liu pasti ada di sini untuk berbicara di pihak mereka, karena mereka adalah 4 elit Laut Timur, anggota terkuat dari generasi muda kota Laut Timur. Namun di saat berikutnya,
mereka tercengang karena Ruyan Liu tidak berjalan ke arah mereka melainkan berjalan ke arah orang lain. King Fengli, aku baru saja mendengar bahwa perusahaan es dan salju milikmu sedang dalam masalah. Ruyan Liu menggerakkan pinggang rampingnya dan berjalan ke hadapan King Fengli, suaranya yang lembut bagaikan air membawa pesona yang tak tertahankan. Ya, Nona Liu, perusahaan kami kekurangan dana. King Fengli mengerutkan kening dan berkata ringan. Dia tidak mengerti mengapa Ruyan Liu bertanya tentang perusahaannya. Oh, Liu Corporation baru-baru ini punya proyek yang ingin bermitra dengan Ice Snow Corporation milikmu, bagaimana menurutmu? Ruyan Liu membuka bibir ceri merahnya dan berkata dengan menawan. Nona Liu, Anda benar-benar ingin bermitra dengan kami, Ice Snow Corporation. Suelin yang berada di samping sangat terkejut, wajahnya yang dingin tampak terkejut. Ia tahu bahwa Liu Corporation adalah perusahaan bernilai miliaran dolar. Mereka bahkan akan menduduki peringkat pertama di Huaxia. Jika Liu Corporation bersedia bermitra dengan Ice Snow Corporation, perusahaannya pasti akan terselamatkan. Ya, saya bersedia bermitra dengan perusahaan es dan salju Anda, tetapi mitra saya haruslah Li Qingshan. Ruyan Liu menyisir rambutnya dan berkata dengan menawan. Satu-satunya alasan ia ingin bermitra dengan Ice Snow Corporation adalah untuk mendekatkan diri kepada Li Qingfeng. Karena ia tahu bahwa Li Qingfeng bukan sekadar orang biasa, ia adalah seseorang yang bahkan dihormati oleh komandan militer. Bagus. Saya setuju untuk membiarkan Li Qingfeng menjadi perwakilan dari perusahaan es dan salju untuk bekerja sama dengan perusahaan Liu Anda. Suelin mengangkat alisnya dan langsung berkata. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ruyan Liu sangat menghargai King Fengli, tetapi agar perusahaannya tidak bangkrut, dia hanya bisa menyetujui permintaan pihak lain. Terlebih lagi, Li Qingfeng bukan hanya suaminya, tetapi juga seorang karyawan perusahaan es dan salju, jadi wajar saja jika Li Qingfeng menjadi perwakilannya. Bagus. Kalau begitu mari kita tunggu sampai makan malam amal selesai dan membahas detail kolaborasi kita. Oh ya, lelang makan malam amal akan segera dimulai. Li Qingfeng, duduklah bersamaku. Ruyan Liu tersenyum menawan, wajah cantiknya memancarkan pesona yang aneh. Sesuai dengan namanya, makan malam amal, yang pertama untuk amal, yang kedua adalah makan malamnya. Mengapa disebut amal? Karena setiap orang akan meminjam perhiasan atau barang antik, dan beberapa orang kaya akan membelinya. Lalu, hasil penjualannya akan disumbangkan untuk sekolah-sekolah harapan dan panti asuhan. Ada kursi platinum, kursi VIP, dan kursi reguler pada makan malam amal. Ruyan Liu duduk di kursi platinum, tetapi Suelin hanya bisa duduk di kursi biasa. Jika Li Qingfeng duduk bersama Ruyan Liu, maka ia tidak akan bisa duduk bersama Suelin. Nona Liu, Li Feng adalah karyawan perusahaan es dan salju, jadi sebaiknya dia duduk bersama saya, CEO. Meskipun Ruyan Liu setuju untuk bekerja sama dengan Ice Snow Corporation, tetapi karena ini tentang suaminya, tentu saja Suelin tidak akan membiarkannya terjadi. Itu suaminya. Suaminya hanya bisa duduk bersamanya. Bagaimana mungkin dia duduk dengan wanita lain? King Fengli, saya bekerja sama dengan perusahaan es dan salju Anda. Ini akan sangat membantu Anda. Bagaimana perasaan Anda jika bisa duduk bersama saya? Ruyan Liu tersenyum menawan, matanya yang indah berkilauan bagai bintang di langit. Sungguh memikat. Baik dia maupun Suelin adalah salah satu wanita tercantik di Laut Timur. Yang satu menawan, yang satunya glamor. Meskipun mereka tampak ramah di luar, jauh di lubuk hati, mereka bersaing satu sama lain. King Fengli melirik ke arah Ruyan Liu yang menawan, lalu menatap Suelin yang glamor, hatinya pun bimbang. Kedua wanita ini, salah satunya membantunya dan memberinya kartu platinum, hingga kini, dia masih berutang banyak padanya. Yang satunya lagi adalah istrinya. Untuk melindunginya, istrinya bertarung melawan 3 pemuda paling sukses di kota Laut Timur. Hal itu sungguh menyentuh hatinya. Aku harus duduk sama siapa? Ini bikin aku pusing. King Fengli menepuk dahinya dan merasakan sakit di otaknya. Kedua wanita itu baik padanya. Dia benar-benar bingung harus duduk dengan siapa, karena jika dia duduk dengan salah satu dari mereka, yang satunya pasti tidak akan senang. Oh, aku bisa membiarkan mereka duduk bersama dan aku akan duduk dengan mereka berdua. King Fengli menepuk kepalanya sendiri, dan menyukai solusi jeniusnya. Nona Liu, bagaimanapun juga, saya karyawan Ice Snow Corporation, jadi saya harus duduk bersama CEO. Tapi saya juga tidak bisa menolak undangan hangat Anda. Bagaimana kalau begini? Saya akan duduk bersama Anda dan CEO. King Fengli tersenyum dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Fengli, alis Ruyan Liu berkerut dan dia berpikir dalam hati. Sejujurnya, dia ingin duduk bersama dengan King Fengli saja, tetapi mengingat bahwa dia adalah karyawan perusahaan es salju dan masih harus pergi bekerja, akan salah jika karyawan itu duduk di tempat yang lebih baik daripada CEO. Baiklah, kamu dan CEO Suelin bisa duduk bersamaku, ayo pergi.
Ruyan Liu tersenyum menawan, dia membawa King Fengli dan Suelin dan berjalan menuju kursi VIP Platinum. Orang-orang di belakang mereka sangat iri dan dengki, dan mereka semua berharap berada di posisi King Feng. Namun, Chen, Wang, dan Li, mereka bertiga, semuanya tampak muram. Mereka semua sangat tidak senang. Awalnya mereka bertiga ingin mengancam Suelin untuk memecat Li Qingfeng. Mereka tidak menyangka Ruyan Liu akan keluar untuk membantu Li Qingfeng juga. Itu seperti tamparan keras di wajah mereka merasa sangat dirugikan. Babak 63. Suelin vs Ruyan Liu. Lelang amal diadakan di sisi timur gedung. Ada sekitar 30 kursi dalam 3 baris. Baris pertama adalah kursi VIP Platinum. Orang-orang yang duduk di kursi VIP Platinum semuanya adalah tokoh-tokoh penting. Ada Ruyan Liu, putra wali kota, orang terkaya di kota Laut Timur, ketua perkumpulan barang antik, dan sebagainya. Meskipun King Fengli dan Suelin duduk di barisan pertama dan tepat di samping Ruyan Liu, tetapi di mata orang lain, status mereka tetaplah yang paling rendah. Di baris kedua terdapat 4 penguasa muda kota Laut Timur serta CEO perusahaan-perusahaan besar lainnya, seperti CEO Xiangsu dari 10,000 Elephant Real Estate dan CEO Song Hu dari Everyday Entertainment. Baris ketiga diisi oleh para VP dari masing-masing perusahaan besar, atau setidaknya karakter setingkat direktur pelaksana. King Fengli, perusahaan Liu kita kekurangan manajer. Gaji tahunannya lebih dari 10 juta dolar. Apakah Anda bersedia menerima pekerjaan ini? Ruyan Liu menguap dan meregangkan badan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah sambil berkata sambil tersenyum. Ia tahu bahwa Li Qingfeng berasal dari keluarga yang hebat, jadi ia ingin memeluknya lebih erat. Tentu saja, ini juga saran dari tetua keluarga yang merupakan seorang komandan militer. King Fengli tertegun dan melirik Ruyan Liu yang ada di sampingnya. Dari jarak sedekat itu, dia menyadari bahwa wanita ini semakin menawan dan menarik. Matanya yang besar senantiasa memancarkan pesona yang memikat, bibirnya yang merah bak ceri, kulitnya yang putih bersih tampak samar di mata. Ia sungguh luar biasa. Wajah Li Qingshan sedikit bingung. Ia segera mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat lebih jauh karena Suelin ada di sampingnya. Mendengar Ruyan Liu mencoba memburu King Fengli tepat di depannya, perasaan tidak bahagia muncul di wajah glamor Suelin. Ya, perusahaan Liu memang perusahaan terbesar di kota Laut Timur, tapi kau tidak bisa begitu saja mencuri karyawanku di depan mataku. Suelin agak marah. King Fengli, penampilanmu akhir-akhir ini bagus sekali. Aku akan memberimu bonus besok. Suelin tersenyum menarik dan berkata. Dia sangat cantik, wajah ovalnya yang glamor, hidungnya yang kecil, bibir merahnya yang cemerlang, ditambah dengan kulitnya yang putih bersih, tubuh langsing, dan kaki yang panjang membuat King Feng terpikat. Terutama saat dia tersenyum, rasanya seperti salju mencair. Semua orang merasakan kehangatan. Jika Ruyan Liu digambarkan sebagai mawar, maka Suelin adalah teratai salju. Mereka semua cantik dengan caranya masing-masing, dan keduanya memukau. Terima kasih atas tawaran Nona Liu, tetapi saya baik-baik saja di Ice Snow Corporation, dan saat ini belum ada rencana untuk pindah perusahaan. Jika suatu saat nanti saya ingin bekerja di tempat lain, saya pasti akan mempertimbangkan Liu Corporation terlebih dahulu. King Fengli menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan riak di hatinya dan berkata. Dengan sosok bangsawan yang amat menawan dan mempesona di sampingnya, dia tidak akan berani setuju bekerja di perusahaan lain, atau Suelin pasti akan mencabik-cabiknya. Oleh karena itu, dia memberikan jawaban yang sangat ambigu, di mana dia tidak menyetujui dan juga tidak menolak tawaran tersebut. Meninggalkan ruang bagi dirinya untuk bernavigasi bermanfaat baginya. King Fengli merasa apa yang dia katakan benar, karena dia tidak menyinggung kedua wanita itu, tetapi Ruyan Liu dan Suelin merasa tidak puas. Jika memang begitu, maka aku hanya bisa menunggu. Ruyan Liu tersenyum menawan. Secercah kekecewaan terpancar di mata indahnya. Ia tahu bahwa Li Qingfeng hanyalah karyawan tetap di perusahaan es dan salju, dengan gaji bulanan sekitar 3.000 yuan. Awalnya ia berpikir jika ia memberinya posisi manajer dengan gaji tahunan 10 juta dolar, ia pasti akan bergabung dengan perusahaannya, tetapi siapa sangka ia justru ditolak. Yan kecil, ini pertama kalinya kamu ditolak oleh seorang pria, pikir Ruyan Liu dalam hati sambil merasa agak sedih. King Fengli, Ice Snow Corporation adalah perusahaan yang hebat. Aku akan memberimu banyak tanggung jawab, jangan pikirkan hal lain. Alis Suelin terangkat dan melotot ke arah King Fengli. Orang ini baru saja bilang kalau suatu hari nanti dia akan meninggalkan Ice Snow Corporation, dia akan pergi ke Liu Corporation. Hal ini membuat Suelin sedikit kesal. Karena bagi Suelin, perusahaan es dan salju mewakili dirinya sendiri, sementara perusahaan Liu mewakili Ruyan Liu. Li Qingfeng berkata jika dia meninggalkannya, maka dia akan mencari Ruyan Liu, jadi tentu saja Suelin tidak senang. Sue-sue kecil, ayolah, kau harus mengalahkan wanita jalang ini. Kau tidak boleh membiarkan Li Qingfeng pergi ke perusahaannya.
Suelin mengepalkan tangan merah mudanya dan menyemangati dirinya sendiri. Karena Suelin memperhatikan tatapan Ruyan Liu pada Li Qingfeng yang lembut bak air, seolah-olah sedang menggoda. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman dan waspada. Lagi pula, Ruyan Liu disebut sebagai wanita tercantik nomor 1 di Laut Timur, jadi dia tidak bisa membiarkan Li Qingfeng merebut suaminya. Ayah Suelin diculik oleh perempuan jalang. Memiliki simpanan membuatnya bersikap dingin terhadap ibunya. Suelin tidak ingin menjadi seperti ibunya, jadi dia harus mengawasi suaminya dengan sangat hati-hati. Ping! Tepat saat mereka tengah berbincang, terdengar suara palu yang berat menghantam meja kayu di tempat pelelangan. Suara ini menandakan dimulainya lelang amal. Di bawah tatapan mata semua orang yang menunggu, seorang wanita berdada besar berjalan cepat ke tengah dan tersenyum menarik kepada semua orang di sekitarnya. Para tamu yang terhormat, saya Mei Ren Liu dari perusahaan Liu. Saya menyambut semua orang di jamuan amal perusahaan Liu. Semua hasil lelang hari ini akan disumbangkan ke sekolah-sekolah dan panti asuhan. Perlu disebutkan bahwa wanita cantik yang berdiri di tengah panggung sangat pandai memerankan dirinya sendiri, meskipun dia agak tua. Setiap pandangan dan setiap gerakannya dapat menarik perhatian semua pria di bawah panggung. Dan suasana pun menjadi semakin hidup berkat usahanya. Semua orang tersipu dan siap meneriakkan harga. Melihat semua pria di tempat itu berwajah merah dan tampak sangat tidak sabar, Mei Ren Liu tersenyum tipis. Wanita ini sangat pandai menjual dirinya, dia pasti ahli dalam berjualan. King Feng Li tidak dapat menahan diri untuk berseru bahwa wanita menawan di atas panggung itu sangat pandai mempermainkan keinginan semua orang. Barang pertama yang dilelang hari ini adalah sepotong porselen dari dinasti Qing, vas bunga peoni. Mei Ren Liu membuka bibir merahnya dan berkata, porselen dari dinasti Qing adalah yang paling terkenal. Porselen ini merupakan kristalisasi dari kelas pekerja etnis Han. Karya mereka berkelas dunia, setiap porselennya merupakan karya klasik dan semuanya indah. Banyak kolektor kaya gemar mengoleksi porselen dari dinasti Qing. Mei Ren Liu, cepat beritahu aku berapa harga awal vas peoni ini. Aku harus membelinya hari ini. Tuan Muda Chen berkata dengan nada mendesak sambil berseri-seri, dia menyukai barang antik dan suka mengoleksi harta karun kuno. Mei Ren Liu tertawa dan mengulurkan telapak tangan putihnya dan bertepuk 2 kali. Kemudian, seorang wanita anggun di sampingnya segera membawa nampan emas. Di atas nampan itu, ada selembar kain merah. Kain merah itu kedap udara, menutupi seluruh isi nampan. Mei Ren Liu mengulurkan lengan putihnya, dan perlahan menarik kain merah itu. Itu adalah vas putih, yang dipajang dengan tenang di atas nampan emas. Vas itu tidak terlalu besar, tingginya hanya sekitar 30 cm, tetapi sangat elegan. Di atas vas putih itu, terdapat bunga peoni, anggun dan elegan, sebuah karya seni yang indah. Vas ini adalah vas peoni. Bab 64. Vas bunga peoni. Vas bunga peoni, harga lelang mulai dari 100.000 yuan dan setiap kenaikan harus minimal 50.000 yuan. Tepat saat suara Mei Ren Liu jatuh, kerumunan sudah tidak sabar untuk mulai berteriak. Terutama Tuan Muda Chen, yang pertama kali berdiri dan berteriak, saya tawarkan 150.000 yuan. Tuan Muda Chen, itu tidak terduga dari Anda. Ketika dia melihat Tuan Muda Chen ingin membeli vas bunga peoni, King Feng Li sedikit mengernyitkan dahinya dengan kilatan dingin yang melintas di matanya. Dia merasa sangat jijik terhadap pria yang ingin mengejar istrinya. Karena kau menginginkan vas bunga peoni itu, aku akan merepotkanmu. King Feng memutuskan untuk membiarkan Tuan Muda Chen mengeluarkan uang untuk melampiaskan amarahnya. Saya tawarkan 200.000 yuan, kata King Feng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Tuan Muda Chen tersenyum ketika mendengar suara King Feng. Ia terkejut, lalu kilatan amarah muncul di matanya. Dia jelas tidak menyangka bahwa King Feng berani bersaing dengannya dalam pelelangan. Dia adalah salah satu dari 4 tuan muda di kota Laut Timur. Jelas dia tidak mungkin kalah dari seorang anggota staf kecil dari perusahaan es dan salju. Ini masalah kehormatan. Karena dia membuka mulut untuk vas itu, dia harus mendapatkan vas bunga peoni itu. Saya tawarkan 300.000, kata Tuan Muda Chen lantang, kilatan dingin melintas di matanya. 400.000, suara King Feng menyusul. 500.000. Tuan Muda Chen terus berteriak tanpa ragu sedikit pun dalam suaranya. 600.000. King Feng menatapnya dan terus menaikkan harga vas bunga peoni itu. 700.000. Tuan Muda Chen menatap tajam ke arah King Feng. Kemarahan dalam suaranya seolah mengancam. 800.000. Menghadapi ancaman Tuan Muda Chen, King Feng terus menaikkan harga untuk membuatnya semakin kesal. 1 juta. Tuan Muda Chen berdesir hebat saat ia menyebutkan harganya. Kemarahannya pada King Feng hampir membuatnya gila. Tuan Muda Chen hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu mengalahkan King Feng dan mendapatkan vas bunga peoni itu. Mengenai berapa banyak uang yang harus ia keluarkan, ia sudah lupa. Ia telah dikuasai oleh dorongan hati. Kamu menang,
vas bunga peoni ini milikmu. Ketika Tuan Muda Chen memanggil 1 juta, King Feng tersenyum dengan seringai di matanya. Setelah itu, King Feng menatap Tuan Muda Chen dengan tatapan mengejek dan duduk sembarangan. Saat ia duduk, samar-samar King Feng melihat wajah pucat pasi dan tubuh Tuan Muda Chen yang gemetar. Sepertinya pria malang ini pasti sedang marah besar. Bagaimanapun, 1 juta bukanlah angka yang kecil. Seluruh aula lelang makan malam itu sunyi senyap. Semua orang memandang Tuan Muda Chen dengan aneh, seolah-olah ingin menertawakannya. Pria ini benar-benar orang yang haus uang. Tapi meskipun punya uang terlalu banyak, tetap saja tidak boleh menyia-nyiakannya seperti ini. Wajah Tuan Muda Chen berubah muram ketika ia menyadari semua orang menatapnya seperti orang bodoh. Kini ia menyadari bahwa ia telah diperdaya oleh King Feng dan tertipu oleh tipuannya. Tong tong tong. Setelah 3 kali bunyi palu berat mengetuk meja kayu, vas peoni akhirnya dibeli oleh Tuan Muda Chen dengan harga 1 juta. Harganya 10 kali lebih tinggi dari harga awal 100.000 untuk vas peoni. Meskipun vas bunga peoni itu terbuat dari porselen dari dinasti Qing, nilainya hanya maksimal 500.000. Tetapi Tuan Muda Chen menghabiskan 1 juta, yang membuatnya hampir meledak karena marah. Dan yang paling penting dari semuanya, Tuan Muda Chen kehilangan muka ketika dia dipermainkan seperti lelucon yang mengerikan oleh King Feng di depan semua orang. Karena itu, tatapannya pada King Feng menjadi sangat dingin. Namun, King Feng hanya tersenyum tipis di depan tatapan dingin King Feng dan mengabaikannya. Ia berbalik untuk mengobrol dengan Suelin yang duduk di sampingnya. Kedekatan mereka membuat Tuan Muda Chen merasa cemburu. Barang lelang pertama adalah awal yang baik dan hati Meiren Liu pun gembira. Setelah jeda sejenak, lelang barang berikutnya dimulai. Barang lelang kedua adalah mutiara bercahaya legendaris. Mutiara bercahaya ini seukuran telur dan memancarkan cahaya putih keperakan. Akhirnya, mutiara ini didapatkan oleh orang terkaya di kota Laut Timur. Lelang berlanjut dan lebih dari 10 barang antik terjual satu demi satu. Ketika lelang tiba pada barang terakhir, hati King Feng tiba-tiba tersentuh. Karena ia merasa potongan giok terakhir ini sangat istimewa, dengan perasaan deja vu. Liontin giok ini tidak berwarna putih atau hijau, melainkan beraneka warna. Warnanya hijau bercampur abu-abu, dan tampak agak jelek. Varietas giok terbaik adalah giok kekaisaran, yang berwarna hijau kaisar murni. Diikuti oleh giok putih, giok variegata adalah jenis terburuk dan memiliki harga terendah. Ini liontin antik terakhir. Harga lelangnya 100.000 yuan dengan kenaikan minimal 50.000 yuan setiap kali lelang. Meiren Liu memegang giok beraneka warna ini dan mengumumkan dengan suara merdu. Alisnya sedikit berkerut. Ia sama sekali tidak optimis dengan batu giok ini. Penampilan batu giok ini sangat buruk. Ia telah menjual banyak barang antik melalui pelelangan dan merasa bahwa batu giok beraneka warna ini tidak bernilai mahal. Ketika orang kaya membeli giok, hal pertama yang mereka perhatikan adalah warnanya, dan hal kedua yang mereka perhatikan adalah bentuk dan modelnya. Warna giok beraneka warna ini terlalu jelek. Liontin itu adalah yang paling jelek di antara semua barang antik yang pernah dilihat Meiren Liu di pelelangan. Benar saja, tidak ada yang merespons setelah Meiren menyebutkan harganya. Semua orang tidak optimis dengan batu giok ini. Liontin giok ini harganya 100.000 yuan. Ada yang mau menawar, tanya Meiren lagi, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Ia agak kecewa. Oh, aku ingat. Ini liontin Phoenix di antara liontin naga dan Phoenix. Sebuah bola lampu tiba-tiba menyala di kepalanya. King Feng akhirnya ingat bahwa ini adalah sebuah harta karun. Ciri khasnya tersembunyi. Liontin naga dan Phoenix, sesuai namanya, terdiri dari 2 potong batu giok. 1 potong adalah liontin naga dan 1 potong lagi adalah liontin Phoenix. Dia pernah melihat liontin naga di British Museum. Liontin ini mirip dengan liontin naga, tetapi ada ukiran burung Phoenix di tengahnya. Jelas sekali itu liontin Phoenix. King Feng tidak ragu lagi, dia berdiri dan bersiap untuk menawar. Namun, raut wajah King Feng tiba-tiba menegang. Sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Alasannya sangat sederhana, karena ia tidak membawa banyak uang. Jika ia menawar batu giok ini, ia sama sekali tidak mampu membayarnya. King Feng mendapat hadiah 50.000 yuan dari perusahaannya karena ia berhasil membuat King Kong melunasi utang 1 juta yuan. Zhang Xiaoyu dan dirinya masing-masing mendapat 25.000 yuan. Ia sudah menghabiskan sebagian besar uangnya dan kini hanya tersisa beberapa ribu yuan. Beberapa ribu yuan jelas tidak cukup untuk membeli liontin ini. Ini berbeda dengan menawar sebelumnya. Sebelumnya, Tuan Muda Chen dibujuk oleh King Feng untuk menghabiskan lebih banyak uang, dan Tuan Muda Chen tidak mau membelinya. Kini, ia bertekad untuk memiliki sepotong batu giok ini dan harus membelinya kembali. Barang antik dari jamuan amal harus dibayar tunai atau ditransfer dari bank, tidak ada kredit yang diizinkan untuk pembelian apapun. Apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kulakukan?
Giok ini harta yang sangat langka, aku tidak tahu kapan aku bisa menemukannya lagi. Tapi aku tidak punya uang. Alis King Feng berkerut dan wajahnya dipenuhi kecemasan. Bab 65. Meminjam uang dari istri. Oh ya. Sayang, bolehkah aku meminjam uang darimu? Wajah King Feng berubah gembira. Ia berbalik dan bertanya kepada Suelin, Bos, bisakah kau meminjamkanku 150.000? Aku ingin membeli liontin giok ini. Kau ingin membeli liontin giok ini? Raut wajah Suelin yang cantik tampak terkejut. Jelas bahwa kualitas dan penampilan batu giok itu buruk. Tidak ada yang mau membelinya. Tentu saja, ia penasaran mengapa King Feng ingin membelinya. King Feng Li, kalau kau mau liontin giok ini, aku bisa meminjamkanmu 150.000. Mata indah Ruyan Liu berbinar-binar. Senyum menawan tersungging di wajahnya yang menggoda, membuatnya semakin menawan. Nona Liu, tidak perlu. Saya akan memberinya 150.000 yuan. Suelin tersenyum dingin dan menolak tawaran Ruyan Liu. Dia istri King Feng. Jika dia butuh uang, seharusnya dia yang meminjamkannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya dari Ruyan Liu? Kewaspadaannya terhadap Ruyan Liu menjadi lebih dalam. Ini, ada 500.000 yuan di kartu ini. Seharusnya cukup untuk membeli liontin giok ini. Suelin mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada King Feng. Terima kasih. King Feng berterima kasih dan mengambil kartu bank itu. Awalnya dia hanya ingin meminjam 150.000, tetapi tidak menyangka Suelin akan memberinya 500.000. Ah, istrinya memang hebat. Puji King Feng dalam hati. 150.000 yuan, aku mau liontin giok ini. Kata King Feng sambil berdiri dan berkata dengan lantang. Harga awal liontin giok tersebut adalah 100.000 yuan, dan setiap penawaran harus 50.000 lebih tinggi dari harga sebelumnya. Orang-orang di sekitar menatap Feng Qing dengan heran ketika mereka melihat Feng Qing ingin membeli liontin itu. Saya akan membayar 200.000 yuan. Tiba-tiba, suara Tuan Muda Chen terdengar. King Feng sudah menipunya sekali. Ketika Tuan Muda Chen melihat bahwa King Feng ingin membeli liontin itu, tentu saja ia harus mencari masalah dengan King Feng. Melihat Tuan Muda Chen ingin melakukan hal yang sama, King Feng mengerutkan kening dan diam-diam mulai memikirkan solusi. Si tolol ini jelas tidak tahu nilai sebenarnya dari batu giok ini, dan dia hanya ingin membuat King Feng kesal. Aku akan membayar 300.000 yuan. King Feng tersenyum tipis dan langsung menaikkan harganya sebesar 100.000 yuan. Saya akan membayar 400.000 yuan, kata Tuan Muda Chen dengan senyum dingin. Saya akan membayar 500.000 yuan. Tapi, karena Tuan Muda Chen sangat menyukai liontin giok ini, jika Anda menawar 1 juta yuan, liontin itu akan menjadi milik Anda. Kata King Feng sambil memutar bola matanya dan tersenyum kepada Tuan Muda Chen. Awalnya, Tuan Muda Chen ingin terus menawar. Namun, setelah mendengar kata-kata King Feng, ia ragu untuk menawar karena sebenarnya ia tidak ingin membeli batu giok itu. Ia hanya ingin membuat King Feng jijik. Tuan Muda Chen khawatir jika dia terus menawar 1 juta, King Feng akan menyerah dan dia akan menderita kerugian lagi. Dia telah jatuh ke dalam perangkap King Feng dan kehilangan 1 juta yuan. Dia tidak akan tertipu lagi. King Feng, aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Aku tidak menginginkan liontin giok ini lagi. Tuan Muda Chen tertawa terbahak-bahak dengan bangga. Ia merasa telah membuat keputusan yang tepat kali ini, dan tidak tertipu oleh tipuan orang lain. Ya, Tuan Muda Chen, kamu telah menjadi lebih pintar. Tuan Muda Chen tersenyum tipis, dan mendengar pujian dari King Feng membuatnya semakin bahagia. Namun, dalam hatinya, King Feng mencibir Tuan Muda Chen sebagai orang bodoh yang bahkan tidak mengenali harta karun yang tak ternilai harganya. Siapa orang ini? Apakah kepalanya patah? Liontin giok itu jelas cacat dan harganya paling mahal 10.000 yuan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Terlalu banyak orang bodoh di masyarakat ini. Bukan karena terlalu banyak orang bodoh. Dia punya terlalu banyak uang tapi tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Orang-orang di sekitarnya riuh berdiskusi dan mengejek King Feng. Mendengar ejekan massa, King Feng tersenyum tipis. Ia berpikir, dasar orang-orang bodoh. Mereka bahkan tidak mengenali harta karun sejati, tapi tetap datang ke perjamuan amal. Dia berjalan di samping Mei Ren Liu, menggunakan kartu bank untuk membayar 500.000 yuan dan memperoleh liontin giok. Haha, benar saja, itu liontin Phoenix. Aku dapat harta karun. Lidah. Tetapi, di mata orang lain, dia tampak seperti sudah kehilangan akal sehatnya. King Feng, dasar bodoh. Liontin giok itu harganya maksimal 10.000 yuan. Kau menghabiskan 500.000 untuk mendapatkannya. Kenapa kau begitu senang? Tuan Muda Chen mengejek dengan tatapan jijik. Dari apa yang dilihatnya, liontin giok yang tidak murni itu hanya bernilai 10.000 yuan, tetapi Li King Feng begitu senang membeli liontin giok yang tidak murni. Tentu saja ia harus mengejeknya. Dasar bodoh.
kau bahkan tidak bisa mengenali harta karun, sungguh memalukan. Saat mendengar perkataan Master Yong Chen, King Feng bukanlah tipe orang yang akan menerima begitu saja, jadi dia tentu saja memarahi balik. Kemari dan lihat semuanya. Si bodoh besar ini, Li King Feng, membeli liontin giok ini seharga 500.000 yuan dan menganggapnya sebagai harta karun. Sungguh lucu. Yong Master Chen berteriak ke arah kerumunan di sekitarnya untuk mempermalukan King Feng. Sudah menjadi naluri manusia untuk menjadi penonton. Orang-orang di sekitar mendekat dan menunjuk-nunjuk ke arah King Feng. Tatapan mereka penuh ejekan. Mendengar ejekan orang-orang terhadap King Feng, alis Suelin berkerut. Ia pun berjalan anggun ke arah mereka. Bukan hanya suaminya, tetapi juga seorang karyawan perusahaan es dan salju. Ia mewakili citra perusahaan. Tentu saja, ia tidak bisa membiarkan semua orang mengejeknya. King Feng, karena kita sudah membeli liontin giok dan pesta amal sudah berakhir, ayo kita pergi. Suelin berjalan ke sisi King Feng dan berkata, baiklah, ayo pergi. King Feng mengangguk dan bersiap pergi bersama Suelin. Ia terlalu malas berurusan dengan orang-orang bodoh ini. Ia telah membeli harta karun, tetapi tidak perlu memberitahu orang-orang ini. Suelin dan King Feng ingin pergi tetapi masih ada orang yang mengejek mereka. Hehe, Suelin, semua orang memanggilmu ratu bisnis, dan bilang kau sangat cerdas. Dari yang kulihat, kau memang bodoh. Ting Chen terkikik dan berkata dengan nada mengejek sambil menunjuk Suelin. Ting Chen, apa maksudmu? Jejak kemarahan muncul di wajah Suelin saat dia mendengar kata-kata kasar Ting Chen yang membuatnya marah. Suelin, kau meminjamkan 500.000 yuan kepada Li King Feng. Orang ini membeli liontin giok yang tidak murni, yang seharusnya hanya seharga 10.000 yuan. Kalau kau bukan orang bodoh, lalu siapa? Kalian berdua memang bodoh. Ting Chen menunjuk Suelin dan King Feng dengan jarinya, menghina. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Baru saja, King Feng tidak hanya menghinanya, tetapi juga saudara laki-laki dan pacarnya. Ting Chen terpendam amarah. Terlebih lagi, wanita mudah cemburu. Ting Chen dan Suelin sama-sama wanita, wajar saja, Ting Chen cemburu pada kecantikan dan kecerdasan Suelin. Kini setelah menyadari kesalahan Suelin, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghina Suelin dan Li King Feng. Tamparan. King Feng menamparkan wajah Ting Chen. Wajahnya bengkak dan setetes darah muncul di bibirnya. Bajingan, kau berani memukulku. Ting Chen memegangi pipinya dengan tak percaya. Ini adalah perjamuan amal di mana perkelahian dilarang. Beraninya King Feng memukulnya. Apa dia tidak takut membuat marah perusahaan Liu? Mulutmu kotor. Ting Chen ini benar-benar menyebalkan. Dia tidak hanya menghinanya, tetapi juga menghina istrinya. Wajar saja kalau dia harus dipukuli. Bab 66. Permintaan maaf dari Ruyan Liu. Bajingan, beraninya kau memukul wajahku. Aku akan membunuhmu. Ting Chen berteriak dan berlari ke arah King Feng. Tamparan gelombang. Ting Chen ditampar lagi oleh King Feng. King Feng mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan wajah Ting Chen 10 kali berturut-turut. Wajahnya memerah dan bengkak. Rambutnya berantakan dan ia tampak sangat terkejut. Beraninya kau memukul adikku. Kau cari mati saja. Wajah Tuan Muda Chen berubah ketika melihat adiknya terkena pukulan. Ia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala King Feng dengan keras. Dia pernah ikut les taekwondo. Pukulannya kuat dan membuat udara berembus. Peng! King Feng menendang perut Tuan Muda Chen dengan kaki kirinya. Tuan Muda Chen tertendang beberapa meter jauhnya dan terbaring di tanah dengan wajah pucat. Perutnya terasa sangat sakit dan ia tidak bisa bangun. Tuan Muda Wang dan Tuan Muda Li hendak bergabung dalam pertarungan. Namun, ketika mereka melihat nasib buruk Tuan Muda Chen, ekspresi mereka berubah dan mereka tidak bergerak. Pro, ini pro. Tuan Muda Wang dan Tuan Muda Chen saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. King Feng telah memukul Ting Chen dan Tuan Muda Chen, menyebabkan banyak masalah, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapa orang ini? Berani-beraninya dia memukul orang saat perjamuan amal. Apa dia mau mati? Perjamuan amal melarang perkelahian. Ada seorang pria yang berkelahi saat perjamuan terakhir, yang kakinya dipatahkan oleh perusahaan Liu dan diusir dari perjamuan. Orang ini sudah mati. Kakinya pasti akan dipatahkan oleh perusahaan Liu. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka yakin kaki-kaki Li Qingshan akan dipatahkan oleh perusahaan Liu karena ia telah melanggar aturan perjamuan amal. Perusahaan Liu adalah perusahaan besar yang bernilai miliaran dolar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Apa yang terjadi di sini? Fu Liu berjalan dengan langkah lebar menuju keributan itu. Ia tampak kesal. Ada yang berani bikin onar di acara amal. Ini namanya tidak menghormati perusahaan Liu. Pengurus rumah tangga Liu, kau harus memberiku keadilan. Li King Feng menamparku dan menendang adikku. Ting Chen mengeluh sambil menangis ketika melihat Fu Liu.
Seolah-olah dia telah melihat dukungannya. Kamu Ting Chen, nyonya muda kedua dari keluarga Chen. Fu Liu bertanya dengan heran. Ia bisa menebak dengan jelas bahwa wanita di depannya adalah nona muda kedua dari keluarga Chen. Ia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, seingat Fu Liu, nona muda kedua dari keluarga Chen adalah seorang wanita cantik berwajah rupawan. Wanita di depannya memiliki wajah bengkak seperti sanggul. Bahkan ada darah di wajahnya dan rambutnya berantakan. Ia tampak seperti pengemis. Pengurus rumah tangga Liu, saya adalah nyonya muda kedua dari keluarga Chen. Pria ini, Li Qingfeng, berani memukul saya di pesta amal. Anda harus menuntut saya dengan adil. Ting Chen mengeluh keras sambil menangis. Ia tahu bahwa itu adalah perjamuan amal dan wilayah perusahaan Liu. Siapapun yang berani melawan perusahaan Liu pasti akan mati. Kaulah yang memukul Ting Chen dan Tuan Muda Chen. Fu Liu bertanya pada King Feng sambil sedikit mengerutkan kening. Ya, dua orang ini bermulut kotor. Mereka pantas dihajar habis-habisan. King Feng berkata ringan dengan tangannya di belakang punggungnya. Dia mengatakannya seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tapi di mata orang lain, dia bersikap sombong. Kenapa mereka menganggapnya sombong? Dia meletakkan tangannya di belakang punggung seolah-olah dia bosnya saat berhadapan dengan pengurus rumah tangga perusahaan Liu. Bro, ini pesta amal. Ini wilayah Liu Corporation. Liu Corporation adalah perusahaan besar bernilai miliaran dolar dengan koneksi dan latar belakang. Tolong jangan bersikap sombong. Orang-orang di sekitar terdiam dan sekali lagi mencap King Feng sebagai sombong. Mereka semua yakin Liu Corporation akan segera memberinya pelajaran. Ekspresi Fu Liu berubah ketika dia mendengar King Feng mengakui bahwa dia telah memukul mereka. Apa yang harus saya lakukan? Fu Liu mengerutkan kening ringan dan bingung harus berbuat apa. Fu Liu mengenali pria ini. Di pintu masuk, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa King Feng telah mengeluarkan kartu platinum bintang 5. Ia sendiri yang membawa King Feng ke perjamuan. Fu Liu jelas memahami kelangkaan kartu platinum bintang 5. Itu berarti pemuda di depannya bukanlah orang biasa dan berasal dari latar belakang yang kuat. Namun, King Feng telah melanggar aturan perjamuan amal. Hal ini menempatkannya dalam situasi yang sulit. Jika dia tidak berurusan dengan King Feng, reputasi perusahaan Liu akan tercoreng. Dia memutuskan untuk tetap memberi peringatan kepada King Feng. Paman Liu, pergilah. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Fu Liu baru saja hendak memperingatkan King Feng ketika sebuah suara menggoda terdengar. Ruyan Liu berjalan anggun ke arah mereka dengan sepatu hak merahnya. Ia tampak menggoda dan sebagian kakinya yang pucat terlihat. Baik, Nona muda. Mendengar Nona Liu akan mengurus ini, Fu Liu menghela napas lega. Ia merasa ini masalah yang sulit, dan mungkin hanya orang dengan EQ dan IQ tinggi seperti Nona Liu yang mampu mengatasinya. King Feng Li, saya sangat menyesal atas komentar menghina yang Anda terima di perjamuan amal. Saya mohon maaf atas nama perusahaan Liu. Wajah menawan Ruyan Liu tampak meminta maaf. Nona muda, meminta maaf padanya. Wajah tua Fu Liu dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tertegun. Dia tahu bahwa Nona Liu muda sangat sombong. Dia adalah pemilik perusahaan bernilai miliaran dolar dan koneksinya ada di Jing Capital. Keluarganya sangat berpengaruh, kakeknya bahkan adalah seorang jenderal pendiri negara. Namun, kini nyonya meminta maaf kepada pemuda di depannya. Fu Liu bingung harus berbuat apa. Bukan hanya Liu Fu yang terkejut, orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka jelas tentang kekuatan perusahaan Liu. Bahkan jika wali kota diintimidasi di sini, Ruyan Liu tidak akan meminta maaf. Siapakah pemuda ini? Mengapa Ruyan Liu meminta maaf padanya? Nona Liu, ini bukan salah Anda. Wajar saja kalau ada beberapa hama yang masuk ke dalam perjamuan amal. King Feng melirik Ting Chen dan Tuan Muda Chen, lalu berkata ringan. Saat ini, wajah Ting Chen dan Tuan Muda Chen pucat dan pucat. Awalnya mereka ingin orang-orang di perusahaan Liu memberi pelajaran kepada King Feng, tetapi itu jelas tidak terjadi. Orang-orang di perusahaan Liu jelas ingin menyenangkan hati King Feng. Hal ini membuat mereka sangat marah. Namun, perusahaan Liu memiliki latar belakang yang kuat sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa meskipun mereka marah. Aku memberimu kesempatan. Minta maaf pada Suelin atau aku akan mematahkan kakimu. King Feng tersenyum dingin dan berkata ke arah Ting Chen dan Tuan Muda Chen. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu pinjam 500 ribu dolar dari Suelin, tapi kamu beli liontin giok yang nggak murni. Kamu nggak bodoh, kan? Apa salahku? Ting Chen memegangi wajahnya dan berkata dengan galak. Sepertinya kau takkan menyerah sampai semuanya berakhir. Baiklah, akan kutunjukkan padamu apa itu harta karun. King Feng tersenyum tipis dan memutuskan untuk menceritakan sejarah harta karun itu. Jika mereka masih tidak meminta maaf, dia akan mematahkan kaki mereka. Begini, liontin ini adalah giok Phoenix dari Liontin Giok Naga Phoenix.
Liontin ini pernah dipakai oleh permaisuri Cixi. King Feng tersenyum ringan dan berkata, "Ha, kau membual. Tidak mungkin Liontin giok tak murni ini adalah giok Phoenix." Ting Chen mengerutkan kening dengan ekspresi tak percaya. Bab 67. Liontin giok senilai 10 juta yuan. Lily berkata bahwa giok ini adalah Liontin giok Phoenix. Ting Chen tidak hanya meragukannya, tetapi semua orang lainnya juga menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat giok Phoenix, mereka pernah mendengarnya, bahwa itu adalah harta karun yang dikenakan oleh janda permaisuri Cixi. Giok itu tampak putih bersih, berkilau, dan tanpa cacat. Namun, giok yang ini berwarna abu-abu bercampur hijau, tanpa warna putih sama sekali. "Nona Liu, tolong bawakan saya mangkuk porselen, lalu carikan sebotol hidrogen peroksida." King Fengli berbalik dan berkata pada Ruyan Liu. Meskipun tidak yakin untuk apa King Fengli menginginkannya, Ruyan Liu buru-buru menyuruh Fu Liu melakukannya. Fu Liu sangat efisien dan segera membawa mangkuk porselen putih dan sebotol hidrogen peroksida. "Perhatikan baik-baik, apakah ini giok Phoenix atau bukan?" Lily tersenyum tipis, lalu memasukkan batu giok berbintik itu ke dalam mangkuk. Ia lalu menuangkan seluruh isi botol hidrogen peroksida ke batu giok itu. Peran hidrogen peroksida adalah memutihkan dan menghilangkan kotoran. Disertai ekspresi terkejut dari yang lain, permukaan berbintik-bintik hijau dan abu-abu itu mulai berguguran, menampakkan bagian putih di dalamnya. 10 menit kemudian, warna hijau dan abu-abu belang-belang itu terkelupas, menampakkan sepotong liontin kristal giok. Liontin giok itu berwarna putih bersih, berkilau, dan tembus cahaya dengan warna yang elegan. Mahkotanya tegak, dan bulu-bulu ekornya tersusun rapi, memperlihatkan desain yang cerdik dan sosok yang elegan. Phoenix Jade. Aku tak pernah menyangka bisa melihat Phoenix Jade yang legendaris seumur hidupku. Tiba-tiba seorang lelaki tua berteriak dan menangis kegirangan. Mendengar kata-kata tetua itu, wajah orang-orang di sekitar berubah. Karena mereka tahu jika tetua itu mengatakan ini adalah Phoenix Jade, maka ini pastilah miliknya. Tak seorang pun berani mempertanyakan kata-kata lelaki tua itu. "Anak muda, bisakah kau memperlihatkan padaku sepotong batu giok Phoenix ini?" Tetua berambut abu-abu itu datang ke arah King Fengli dan berkata dengan penuh semangat. "King Fengli, pria ini bernama Yun Changsu, Presiden Asosiasi Barang Antik Laut Timur. Dia sangat dihormati." Suelin tersenyum tipis dan memperkenalkan dirinya pada King Fengli. "Presiden Asosiasi Barang Antik." Lily Feng sedikit terkejut. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang asosiasi ini. Asosiasi Barang Antik, sesuai namanya, adalah asosiasi kolektor barang antik. Koleksi barang antiknya beragam, termasuk giok, porselen, perunggu, puisi, dan lukisan. "Silakan lihat, Tuan Tua." Lily tersenyum tipis dan menyerahkan giok Phoenix kepada tetua itu. Ia sangat menghormati tetua itu. Melihat tetua ini mengingatkannya pada almarhum kakeknya. Kedua tetua ini baik hati. Sudah lebih dari 100 tahun. Akhirnya aku bisa melihat giok Phoenix yang legendaris. Tetua bernama Yun Changsu mengulurkan telapak tangannya yang kasar dan mengelus giok itu, air mata membasahi wajahnya. Orang tua itu tampaknya punya cerita dengan batu giok ini. Melihat Yun Changsu menangis sambil menyentuh Phoenix Jade, King Fengli tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Anak muda, kau mungkin tidak tahu ada dua jenis giok. Giok naga dan giok Phoenix. Ketika pasukan sekutu 8 kekuatan menyerbu Tiongkok, mereka merampok giok naga dan giok Phoenix pun hilang. Ternyata giok Phoenix tidak hilang." Sambil menyentuh Phoenix Jade, Yun Changsu berkata dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa orang yang merawat Phoenix Jade pastilah yang memalsukan lapisan luar lain pada batu giok itu untuk mencegahnya dibawa ke luar negeri. Memalsukan berarti mengoleskan lapisan zat kimia khusus pada giok asli, menutupi tampilan aslinya. Misalnya, potongan giok Phoenix ini berubah menjadi giok belang-belang setelah diolesi zat kimia. Berkat King Fengli, yang melihat esensi dari Phoenix Jade ini dan memutihkannya dengan larutan hidrogen peroksida, Phoenix Jade pun hidup kembali. "Tuan Muda Chen, Ting Chen, ini adalah Phoenix Jade yang asli. Mohon maaf kepada Suelin." King Fengli berbalik, menatap kedua kakak beradik itu, lalu berkata dengan dingin. Melihat tatapan dingin Lily, keduanya tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Mereka tahu jika mereka tidak meminta maaf, pria di depan mereka akan benar-benar mematahkan kaki mereka. Lagi pula, karena potongan giok ini benar-benar giok Phoenix, tentu saja mereka salah. "Maaf." Tuan Muda Chen dan Ting Chen menundukkan kepala, meminta maaf kepada Suelin, wajah mereka pucat. Akan tetapi, Suelin tak mau repot-repot menatap mereka, melainkan menatap King Fengli, mata indahnya penuh dengan keterkejutan. Suaminya sungguh cakap. Sungguh luar biasa bisa mengenali Phoenix Jade yang telah hilang selama 100 tahun. Ia merasa suaminya bagaikan harta karun keberuntungan yang selalu memberikan kejutan padanya. "Anak muda,
apakah kamu ingin menjual batu giok Phoenix ini? Aku ingin membelinya. Yun Changsu memegang giok Phoenix itu, enggan melepaskannya, dan menatap King Feng Li dengan penuh harap. Ia adalah ketua asosiasi barang antik dan gemar mengoleksi harta karun. Terutama harta karun berusia lebih dari 100 tahun yang pernah dikenakan oleh janda permaisuri Cixi. Harta karun itu memiliki makna yang luar biasa bagi dirinya dan budayanya. Melihat King Feng Li siap berbicara, suara Ruyan Liu terdengar. Nona Liu, apa yang bisa saya bantu? King Feng Li tersenyum lembut dan bertanya. Saya juga ingin membeli batu giok ini. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Di wajah menawan Ruyan Liu tampak sedikit kegembiraan dan dia bertanya dengan penuh harap. Potongan batu giok ini memicu persaingan antara dua orang. Presiden Asosiasi Barang Antik dan CEO perusahaan Liu. Nona Liu, saya bertanya-tanya mengapa Anda ingin membeli batu giok ini. Tentu saja, Yun Changsu mengenal Ruyan Liu. Ia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dia baru saja menjelaskan bahwa dia ingin membelinya, tetapi Ruyan Liu malah ikut campur, yang membuatnya benar-benar malu. Presiden Su, saya tidak membeli untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang yang lebih tua di keluarga saya, kata Ruyan Liu sambil tersenyum menyesal. Apakah ada anggota keluargamu yang sakit? Baiklah, aku akan memberikan ini padamu. Giok ini memang baik untuk umur panjang dan kesehatan. Mengetahui bahwa Ruyan Liu membelikannya untuk seorang tetua yang berbakti dengan tulus, Yun Changsu tentu saja merasa tidak enak bersaing untuk mendapatkannya. Lagi pula, ia hanya ingin mengoleksinya karena ia sangat senang melihat harta karun dari lebih dari 100 tahun yang lalu. King Feng Li, kamu bisa menawarkan harga. Ruyan Liu tersenyum menawan dan berkata pada King Feng Li. Jika Nona Liu berniat menggunakan ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. King Feng Li tersenyum tipis dan siap memberikannya langsung kepada pihak lawan tanpa menyebutkan uang. Anak muda, tahukah kau berapa harga batu giok Phoenix ini? Melihat King Feng Li siap memberikan batu giok itu kepada Ruyan Liu, Yun Changsu tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Aku tidak tahu. Petik 2. King Feng Li menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Nak, ku beritahu. Giok Phoenix ini nilainya setidaknya 10 juta. Kau masih mau memberikannya padanya? Su Yunchang memandang Li King Feng dengan geli. Setelah semua keributan ini, pemuda ini sama sekali tidak tahu nilai giok Phoenix. Namun sejujurnya, bahkan Li King Feng pun tahu nilai batu giok itu, ia tetap akan memberikan Ruyan Liu secara cuma-cuma. Karena wanita ini telah banyak membantu dirinya sendiri, tidak hanya meminjamkan ayam hitam, tetapi juga kartu platinumnya. Tentu saja, ia ingin membalas budi. Bab 68. Istri cemburu. Seperti yang kukatakan, batu giok ini akan kuberikan pada Ruyan Liu. 10 juta atau 20 juta, sama saja. Li King Feng tersenyum tipis, masih ingin memberikan batu giok itu pada Ruyan Liu. Saat itu, semua orang menatap Li King Feng dengan kaget. Apakah orang ini seorang taipan? Dia bahkan tidak gentar memberikan 10 juta secara cuma-cuma. Bisakah kau berhenti bersikap sok berkuasa? Bagaimana mungkin kita semua bisa bersikap kaya di masa depan jika kau bahkan tidak peduli dengan 10 juta? Beberapa orang memutar bola mata, wajah mereka penuh depresi. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi kau juga sudah membayarnya. Aku tidak bisa mendapatkannya secara gratis. Kartu bank ini berisi 10 juta. Ambillah. Ruyan Liu mengeluarkan sebuah kartu bank dan dengan keras kepala memberikannya ke tangan Li King Feng. Li King Feng menolak beberapa kali, tetapi Ruyan Liu bersikeras memberinya uang, atau dia tidak akan menerima batu giok itu. Akhirnya, ia terpaksa menerima 10 juta. Acara amal telah usai dan semua orang pergi. King Feng Li dan Suelin meninggalkan aula perjamuan dan menemui Tuan Muda Zhang di gerbang. Li King Feng memiliki perasaan positif terhadap Tuan Muda Zhang. Meskipun Tuan Muda Zhang terlihat genit dan seperti wanita murahan, dia tampak seperti pria yang setia. Tuan Muda Zhang, berikan saya nomor telepon Anda. Li King Feng menghampiri Tuan Muda Zhang dan berkata. Alasan dia menginginkan nomor itu adalah karena dia ingin membantunya. 37, ini nomorku. Kakak, kamu kuat sekali. Kamu menendang Tuan Muda Chen. Keren banget. Aku akan mentraktirmu makan malam. Sambil tersenyum tipis, Tuan Muda Zhang mengacungkan jempol, matanya penuh kekaguman. Lagi pula, Tuan Muda Chen adalah salah satu dari 4 Tuan Muda Kota Laut Timur dan sangat kuat. Pria di depannya bahkan menendang Tuan Muda Chen. Terlalu keren untuk menjadi kenyataan. Tuan Muda Zhang, 5, ini nomor saya. Simpan saja. Hubungi saya nanti agar saya bisa membantu Anda mengatasi masalah penis Anda. King Feng Li menepuk bahunya dan berbisik kepadanya dengan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar. Apa, bisakah kau menyembuhkan adik kecilku? Mulut Tuan Muda Zhang terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Lagi pula,
Ukuran tubuh dan masalah impotensi yang dialaminya disebabkan oleh adanya luka di rahim, dan merupakan kondisi yang sulit disembuhkan. Tuan Muda Zhang telah mengunjungi banyak ahli dan tabib terkenal, tetapi semua upaya itu sia-sia. Sekarang Li Qingfeng berkata ia bisa menyembuhkannya, Tuan Muda Zhang tentu saja sangat terkejut. Tentu saja, aku dokter yang sangat terampil. Aku akan menyembuhkanmu nanti. Sekarang kembalilah dan tidurlah, kata Li Qingfeng sambil tersenyum lembut. Baiklah, aku akan menunggumu. Tuan Muda Zhang berkata dengan wajah penuh semangat. Mengenai keahlian Li Qingfeng, Tuan Muda Zhang cukup yakin. Karena pihak lawan dapat melihat penyakit Tuan Muda Chen, Wang, dan Li, membuktikan bahwa ia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Qingfeng Li melambaikan tangannya dan berjalan menuju BMW menjauh dari tatapan gembira Tuan Muda Zhang. Dia duduk di dalam BMW, memutar kunci, menginjak pedal, dan memutar kemudi. Vroom! Mobil itu melaju keluar, membawa Qingfeng Li dan Sue Lin menuju istana bangsawan. 1 jam kemudian, Qingfeng Li dan Sue Lin kembali ke Villa 13. Di dalam villa, duduk di ruang tamu, wajah mungil Sue Lin yang cantik tampak kaku. Hidungnya sedikit berkerut dan ia tampak agak tidak senang. Sayang, ada apa? Kenapa kamu sedih? Melihat wajah Sue Lin yang cemberut, Li Qingfeng bertanya sambil tersenyum. Memanggil CEO Sue Lin di luar, tentu saja ia memanggilnya sayang di rumah. Izinkan aku bertanya, apa hubunganmu dengan wanita itu, Ruyan? Tanya Sue Lin sambil mengernyitkan alisnya yang indah. Hubungan kami sangat murni dan polos. Benarkah? Lalu kenapa kau memberinya liontin giok 10 juta itu? Sayang, apa kau cemburu? Li Qingfeng merasa itu agak lucu. Setelah semua keributan itu, kekasihnya cemburu karena dia memberikan batu giok itu kepada Ruyan Liu. Namun, dari sudut pandang lain, hal itu menunjukkan bahwa kekasihnya peduli padanya. Ia diam-diam bahagia di dalam hatinya. Siapa yang cemburu padamu? Kamu tidak boleh membelikan barang untuk wanita lain. Wajah Sue Lin yang dingin dan cantik tampak memerintah, dan kembali ke wujud Dewi es saljunya. Baik, sayangku, ayo, aku akan memijatmu. Li Qingfeng tersenyum lembut, menghampiri Sue Lin. Ia meletakkan telapak tangannya di bahu Sue Lin dan mulai memijat. Awalnya, Sue Lin menolak disentuh Lili. Dia memang orang yang rapi dan aneh. Namun, memikirkan Ruyan Liu, si jalang itu, dia merasa terancam dan memutuskan untuk memberi suaminya sedikit keuntungan. Ibu bilang ke Sue kecil kalau laki-laki itu penuh nafsu. Biar suamiku merasakan manfaatnya, biar dia nggak selingkuh lagi sama orang lain. Sue Lin berpikir dalam hati. Harus diakui, Sue Lin memang sangat cantik. Wajahnya cantik, kulitnya seputih salju, tubuhnya anggun, dan bahunya ramping. Li Qingfeng memijat bahunya, membuatnya merasa sangat nyaman. Bersikaplah lembut. Wajah Sue Lin memerah dan dia berkata dengan menawan. Mendengar ini, Qingfeng Li sedikit mengendur, memijatnya dengan lembut dan perlahan. Sedikit lebih keras. Sue Lin merasa tenaganya agak terlalu kecil dan memintanya untuk sedikit memaksakan diri. Sayang, aku akan menggunakan sedikit lebih kuat. Li Qingfeng tersenyum lembut dan menekan sedikit lebih keras. Sue Lin terlalu polos, tidak menyadari permainan kata, sedikit lebih kuat. Baunya harum. Sambil memijat Sue Lin, Li Qingfeng mencium aroma khas tubuhnya dan merasa sangat nikmat. Sue Lin juga sangat menikmati pijatan jari-jarinya. Ia memejamkan mata, wajahnya yang cantik memerah, dan tubuhnya merasakan aliran hangat. Sayang, bolehkah aku tidur di kamarmu malam ini? Melihat Sue Lin merasa sangat nyaman setelah dipijat, Li Qingshan memutuskan untuk menyetrika selagi masih panas. Sue Lin bersenandung pelan, sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Qingfeng. Sayang, kamu baik sekali, mau tidur denganku, kata Li Qingfeng gembira. Siapa yang tidur denganmu? Sue Lin membuka mata indahnya dan berkata dengan lemah. Sayang, kamu baru saja bilang mau tidur sekamar denganku, apa kamu akan menarik kembali kata-katamu? Tanya Li Qingfeng sedikit tidak puas. Sue Lin baru saja bergumam, setuju untuk tidur sekamar dengannya. Rasanya tidak masuk akal untuk menarik kembali kata-katanya saat ini. Aku tidak sengaja mengatakannya. Kita bicarakan ini nanti saja. Sue Lin tersenyum, berdiri, dan berjalan menuju kamar tidur di lantai 2, meninggalkan sosok cantik yang dipandangi oleh Li dari belakang. Sebenarnya, membiarkan Qingfeng Li menyentuh tubuhnya dan memijatnya sudah merupakan manfaat besar baginya. Sedangkan untuk tidur sekamar, itu masalah penting dan sebaiknya ditunda lebih lama. Ya, rencana punya bayi gagal lagi. Li Qingfeng agak kesal. Ia ingin tidur sekamar dengan Sue Lin untuk punya bayi. Jelas, pihak lawan tidak setuju. Namun, Qingfeng Li telah memijat tubuh Sue Lin, yang merupakan langkah kecil menuju kesuksesan. Jika Sue Lin adalah gunung es, maka Qingfeng Li akhirnya memanjat gunung es itu dan mengambil langkah pertamanya.
Dia percaya bahwa selama dia bersikeras berusaha, suatu hari dia dan Suelin akan tidur di kamar yang sama dan punya bayi bersama. Bab 69. Hai cantik, lama tak bertemu. Hari kedua, cuaca berawan dan langit berwarna abu-abu suram seperti akan turun hujan. Li Qingfeng menguap dan berpakaian. Kemudian, ia mandi dan berjalan menuju perusahaan es dan salju. Sedangkan Suelin, ia sudah bangun sebelum Li Qingfeng. Ia sudah menyetir ke tempat kerja 1 jam yang lalu. Mereka berdua mempunyai perjanjian bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan hubungan mereka di tempat kerja, jadi mereka harus pergi bekerja secara terpisah sepanjang waktu. Kakak Li, akhirnya kau datang bekerja. Tepat ketika Li Qingfeng tiba di tempat kerja, sebuah suara renyah terdengar mengeluh. Ia berbalik dan melihat Xiao Yue Zhang berdiri di belakangnya. Ia mengenakan kemeja putih hari ini. Setelan biru mudanya menonjolkan payudaranya yang sebesar pepaya, seolah-olah akan menyembul keluar. Ada sedikit rasa kesal di wajah imutnya. Fakta bahwa Qingfeng tidak masuk kerja selama 2 hari membuatnya sangat kesal. Dalam hatinya, ia tentu ingin bertemu dengan Qingfeng setiap hari. Jika ia tidak bertemu dengannya sehari saja, rasanya ada yang kurang di hatinya dan seluruh tubuhnya akan terasa sakit. Xiao Yue, maafkan aku. Aku ada urusan akhir-akhir ini. Li Qingshan tersenyum tipis dan menjelaskan. Kakak Li, kalau kakak tidak masuk kerja lagi, ingat untuk meneleponku dan mengambil cuti. Kakak tidak boleh bolos kerja tanpa alasan. Xiao Yue Zhang tentu saja tidak mau mengakui bahwa ia ingin bertemu dengan Qingfeng, jadi ia terpaksa menggunakan pekerjaan sebagai alasan. Ia jelas bukan orang yang keras kepala. Oke, Xiao Yue. Aku pasti akan memberitahumu lain kali. Li Qingshan melihat susu dan roti di tangan Zhang Xiao Yue, perutnya terasa lapar. Dia bahkan belum sempat sarapan. Kakak Li, ini, kamu bisa makan ini untuk sarapan. Xiao Yue Zhang melihat sorot mata Qingfeng dan menduga dia belum makan, jadi dia memberikan sarapan di tangannya. Xiao Yue, kalau aku memakannya, kamu mau makan apa? Saya sudah kenyang, kakak Li, makanlah. Terima kasih, adik Xiao Yue. Li Qingshan mengucapkan terima kasih, lalu mengambil susu dan roti dan mulai makan. Namun, ia tak terlalu memerhatikan bahwa sedotan itu sudah ada di dalam kotak susu. Ia menggigit sedotan itu dan mulai mengisap. Susunya susu deluxe. Rasanya manis dan sangat enak. Melihat Qingfeng sedang minum susu, wajah Xiao Yue Zhang memerah. Ia agak malu. Ia tiba-tiba teringat bahwa ia baru saja memasukkan sedotan ke dalam cangkir susu itu dan ikut minum. Jadi, bukankah itu berarti bibirnya mencium sedotan dan sekarang sedotan itu ada di mulut Qingfeng? Mereka hanya berciuman secara tidak langsung. Dicium secara tidak langsung, memikirkan hal ini Xiao Yue Zhang menjadi sangat malu dan jantungnya berdebar kencang. Qingfeng Li fokus minum susu sehingga dia tidak memperhatikan ekspresi di wajah Xiao Yue Zhang. Setelah selesai sarapan, Qingfeng Li berjalan ke meja tanda pagar 9 untuk mulai bekerja. Aku juga punya klien sekarang. Li Qingshan duduk di kursi dan tampak sangat gembira. Dia sudah bekerja di perusahaan itu selama beberapa hari dan belum pernah punya satu klien pun. Hal ini membuat banyak orang di departemen penjualan menertawakannya dan dia pun merasa agak malu. Namun kini situasinya berbeda, dia juga punya klien, dan kliennya besar, yaitu Ruyan Liu. Suelin telah setuju untuk membiarkan Li Qingfeng bertanggung jawab penuh atas kerjasama antara perusahaan es dan salju dan perusahaan Liu. Ia hanya perlu melakukan yang terbaik untuk menangani klien besarnya, Ruyan Liu. Qingfeng Li mengeluarkan informasi tentang perusahaan Liu dan mulai membaca. Untuk bermitra dengan mereka, dia perlu mulai dengan mengenal mereka. Dia tidak akan tahu kalau tidak melihat, tapi sekarang setelah melihatnya, dia terkejut. Perusahaan Liu ini raksasa. Nilainya lebih dari $1 miliar, dan mereka memiliki bisnis di hotel, real estate, perhiasan, balai lelang, dan sebagainya. Di Tiongkok, Liu Corporation memiliki lebih dari selusin anak perusahaan. Liu Corporation di Kota Laut Timur hanyalah sebuah anak perusahaan. Karena anak perusahaan Liu Corporation di Kota Laut Timur baru saja berdiri, Ruyan Liu sendiri yang mengerjakannya dan membantu perusahaan berkembang. Kota Laut Timur merupakan target pengembangan utama bagi Liu Corporation. Setelah selesai membaca informasi tentang perusahaan Liu, dia pun memperoleh pemahaman jelas tentang Ruyan Liu dan perusahaannya. Tanpa disadari, hari sudah siang. Li Qingfeng berdiri dan hendak memanggil Zhang Xiaoyue untuk makan bersama, tetapi ia tidak dapat menemukan Zhang Xiaoyue. Setelah bertanya-tanya, ia mengetahui bahwa Zhang Xiaoyue sedang pergi bersama klien. Sejak Xiaoyue Zhang dipromosikan menjadi manajer, basis kliennya meningkat drastis. Ia menjadi sangat sibuk dan memiliki banyak pekerjaan setiap hari. Karena Xiaoyue Zhang tidak ditemukan, Qingfeng Li hanya bisa makan di kafetaria sendirian. Dia berjalan terlatih-tatih menuju kafetaria, dan tiba-tiba dia terfokus dan melihat seseorang yang dikenalnya. Di salah satu meja, duduk seorang wanita cantik.
Wanita ini memiliki wajah, hidung, dan mata yang indah. Setelan bisnis biru mudanya membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Kakinya ramping dan jenjang, membuat orang ingin menyentuhnya. Dewi, ini adalah Dewi yang cantik. Hai, cantik, sudah lama aku tak melihatmu. Li Qingfeng berjalan ke samping gadis berambut panjang itu dan memberi isyarat sambil tersenyum. Oh, ternyata kamu. Ya, sudah lama aku tidak melihatmu. Rasa gembira terpancar di wajah cantik gadis berambut panjang itu ketika melihat Li Qingfeng. Dan fakta bahwa Li Qingfeng memanggilnya cantik membuatnya gugup. Jangan panggil aku cantik, panggil aku Direktur Xia. Gadis berambut panjang itu bukan siapa-siapa, melainkan Wan Qiuxia. Dia juga bosnya Li Qingfeng, Direktur Departemen Penjualan. Aneh sekali memanggilmu Direktur Xia. Kita berdua seperti terikat oleh takdir, jadi aku akan memanggilmu cantik. Kedengarannya tidak bagus memanggilku seperti itu, kenapa kau tidak memanggilku Nona Xia? Baiklah, Nona Xia, sudah beberapa hari aku tidak melihatmu dan kau semakin cantik. Qingfeng Li memanggilnya Nona Xia dan memujinya, dia sangat berterima kasih kepada Dewi cantik ini yang telah membantunya masuk ke perusahaan. Banyak bicara. Wan Qiuxia melirik ke arah Qingfeng Li, wajahnya menunjukkan betapa malunya dia. Disebut cantik oleh seorang pria, tentu saja, membuatnya bahagia. Ada ribuan dan puluhan ribu cara untuk berbohong dan tidak bisa lolos, tetapi memuji seorang wanita tidak akan pernah ketahuan. Setiap wanita suka menjadi cantik, dan mereka semua senang disebut cantik oleh orang lain. Pujian dari Li Qingfeng ini membuat Wan Qiuxia merasa sangat nyaman. Nona Xia, kemana Anda pergi akhir-akhir ini? Saya bahkan sudah lama tidak melihat Anda. Apakah kamu merindukanku karena kamu belum melihatku akhir-akhir ini? Tentu saja aku merindukanmu, aku bahkan ingin melihatmu dalam mimpiku. Aku memimpikanmu tadi malam, sebenarnya. Kata Li Qingfeng sambil tertawa, ia pandai merayu wanita. Hanya butuh beberapa kalimat untuk membuat Wan Qiuxia tertawa. Saya sangat sibuk beberapa hari ini, membicarakan kolaborasi kami dengan Chen Corporation. Beberapa hari yang lalu berjalan lancar, tetapi tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menolak bekerja sama dengan kami hari ini. Alis Wan Qiuxia terangkat, ada rasa kebingungan di wajah cantiknya. Namun, Li Qingfeng tahu betul apa yang terjadi setelah mendengar apa yang dikatakan Wan Qiuxia. Ya, tentu saja, karena ia telah memukul Chen dan Ting Chen saat makan malam amal. Tentu saja, perusahaan Chen tidak lagi ingin bekerja sama dengan perusahaan es dan salju. Tetapi tentu saja, dia pasti tidak akan memberitahu Wan Qiuxia tentang fakta bahwa dia menamparkan bos perusahaan tempat dia mencoba bekerja sama. Nona Xia, tidak apa-apa jika mereka tidak bekerja sama. Perusahaan es dan salju juga perusahaan besar. Kita tidak perlu melihat wajah perusahaan Chen untuk sukses, kata Li Qingfeng sambil tersenyum tipis. Babak 70. Pengejar Wan Qiuxia. Qingfeng Li, mungkin kamu tidak tahu, tapi Snow Corporation baru-baru ini menghadapi krisis pendanaan. Chen Corporation seharusnya membantu kita, tapi kita tidak yakin kenapa mereka berubah pikiran hari ini. Wan Qiuxia menyentuh dahinya dan berkata sambil menyalahkan dirinya sendiri. CEO memberinya pekerjaan sepenting itu, tapi sekarang dia merusaknya. Wajar saja, dia menyalahkan dirinya sendiri. Nona Xia, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bahkan jika perusahaan Chen tidak bekerja sama dengan kita akan baik-baik saja. Melihat Wan Qiuxia menyalahkan dirinya sendiri, Lily tersenyum dan mencoba menghiburnya. Ia tidak lagi memandang perusahaan Chen. Perusahaan es dan salju tidak lagi dalam krisis karena mereka kini bermitra dengan Ruyan Liu. Namun, Wan Qiuxia tidak tahu apa yang dipikirkan Li Qingfeng. Ia juga tidak tahu tentang hubungannya dengan Ruyan Xia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng, ia mengira Li Qingfeng hanya ingin menghiburnya. Saat keduanya asyik berbincang, tiba-tiba ada seorang laki-laki berlari menghampiri sambil membawa bunga mawar di tangannya. Pria itu berusia tak lebih dari 27 atau 28 tahun. Tingginya 180 cm, punggungnya berotot seperti harimau, dan pinggangnya sebesar beruang. Secara keseluruhan, dia sangat tampan. Jelas bahwa pria itu menargetkan Wan Qiuxia. Namun, yang mengejutkan Lily adalah setelah Xia Wan Qiu melihat pria ini, wajah cantiknya langsung mendingin. Ia jelas-jelas tidak senang. Wan Qiu, ini mawar yang kubeli untukmu. Pria itu berjalan ke samping Wan Qiuxia dan berkata dengan penuh semangat sambil memberikan bunga mawar kepadanya. Qiang Hu, bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Berhentilah menggangguku. Katanya dengan marah. Wajah Wan Qiuxia sedikit berubah dan dadanya naik turun. Dia sudah berkali-kali menolak pria ini sebelumnya, tetapi pria ini tetap saja datang mencarinya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Wan Qiu, aku sudah menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Setuju saja untuk jadi pacarku. Qiang Hu tersenyum tipis dan berkata dengan keras. Ia sama sekali tidak marah dengan sikap dingin Wan Qiuxia terhadapnya.
Suara Qiang Hu sangat keras. Semua orang di kafetaria mendengarnya dan banyak orang mengerumuninya. Ya, bukankah itu Direktur Departemen Keamanan Qiang Hu? Apa yang dia lakukan? Apa kebodoh? Tidakkah kau lihat Qiang Hu sedang memegang mawar dan mengejar Wan Qiuxia? Keduanya, salah satunya Direktur Keamanan, yang satunya Direktur Penjualan. Mereka sangat cocok. Semua orang di sekitar mereka secara alami mengenali Qiang Hu dan Wan Qiuxia dan semuanya berdiskusi. Dari percakapan orang-orang di sekitar mereka, Lily juga mengerti. Pria di depannya bernama Qiang Hu dan merupakan Direktur Departemen Keamanan. Qiang Hu, kamu sudah keterlaluan. Wajah cantik Wan Qiuxia dingin, ada sedikit amarah dalam suaranya. Ia tentu saja menyadari bahwa Qiang Hu punya motif tersembunyi. Pria ini sengaja membeli mawar dan mengaku di depan semua orang. Terlebih lagi, ia berusaha menarik perhatian semua orang dengan bersuara keras. Tujuan Qiang Hu jelas, ia ingin membuat ini sebesar mungkin, dan memberitahu semua orang di perusahaan es dan salju bahwa ia sedang mengejar Wan Qiuxia. Dengan begitu, orang lain yang juga menyukai Wan Qiuxia akan terlalu takut untuk bertindak. Wan Qiu, terimalah cinta sejatiku dan setujulah untuk menjadi pacarku. Qiang Hu berlutut dengan satu kaki di tanah, memegang mawar di dadanya dan berkata dengan penuh semangat. Qiang Hu, aku akan mengatakannya lagi, aku tidak akan menjadi pacarmu. Wajah Wan Qiuxia dingin, begitu pula suaranya. Latar belakang Qiang Hu tidak sederhana, ia adalah putra wakil presiden perusahaan. Ia telah mengejar Wan Qiuxia selama setengah tahun, dan Wan Qiuxia gigih serta pantang menyerah. Namun, Wan Qiuxia sama sekali tidak tertarik pada Qiang Hu. Sejujurnya, Wan Qiuxia punya alasan untuk tidak menyukai Qiang Hu. Setengah tahun yang lalu, Qiang Hu punya pacar, tetapi karena Wan Qiuxia cantik, ia meninggalkan pacarnya dan mulai mengejar Wan Qiuxia. Hal ini membuat Wan Qiuxia memandang rendah dirinya. Bagi orang-orang yang setengah hati dan tega membuang pacarnya, hal itu membuat Wan Qiuxia sangat marah. Namun, latar belakang Qiang Hu sangat mengesankan, jadi Wan Qiuxia tidak bisa terlalu menyinggung perasaannya. Ia hanya bisa terus menolaknya. Entah kenapa, semakin Wan Qiuxia menolaknya, semakin keras Qiang Hu mengejarnya. Seperti itulah, semakin ia tak bisa mendapatkannya, semakin ia menginginkannya. Setelah hidup begitu lama, Wan Qiuxia belum pernah melihat orang yang begitu keras kepala. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Wan Qiu, kamu nggak punya pacar, kamu kesepian banget. Biar aku jadi pacarmu, nanti aku bisa menghangatkanmu. Qiang Hu berlutut di tanah dan berkata dengan tulus. Kamu tidak tahu malu, aku tidak kesepian, aku sudah punya pacar. Wan Qiuxia sangat marah pada kata-kata Qiang Hu yang tidak tahu malu, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sudah punya pacar. Aku tidak percaya padamu, kalau kamu punya pacar, kenapa aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Qiang Hu menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku, biar ku katakan saja, dia pacarku. Untuk membuat Qiang Hu percaya bahwa dia punya pacar, Wan Qiuxia menunjuk ke arah King Feng Li dan berkata. Apa, bagaimana aku bisa terseret dalam hal ini? King Feng Li memutar matanya dan terdiam. Apa karena dia terlalu tampan? Kenapa setiap kali dia yang terseret ke hal-hal seperti ini, dia bergumam narsis pada dirinya sendiri? Melihat Qiang Hu masih tidak mempercayainya, Wan Qiuxia mengulurkan tangan kanannya dan memegang tangan King Feng Li sambil tersenyum dan berkata, lihat, dia pacarku. Setelah dia mengatakannya, jantung Wan Qiuxia berdebar kencang seperti rusa, wajahnya pun memerah. Ini pertama kalinya ia memegang tangan seorang pria, tentu saja ia merasa sedikit bersemangat. Di saat yang sama, ada rasa hangat di tangan Li Qingfeng, yang membuatnya malu. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Qiang Hu terkejut dengan pemandangan ini. Bukan hanya Qiang Hu yang tertegun, tetapi semua orang di sekitar mereka juga terkejut. Siapakah Wan Qiuxia? Dia adalah bunga perusahaan, cantik. Banyak sekali orang yang tergila-gila padanya. Jika Qiang Hu adalah pacar Wan Qiuxia, mereka tidak akan terlalu terkejut karena ayah Qiang Hu adalah wakil presiden, dan dia adalah direktur departemen keamanan. Dia memiliki status sehingga semua orang tidak akan berani mengatakan apapun. Namun, kini seorang karyawan tetap di departemen penjualan berhasil mengejar Wan Qiuxia. Hal ini membuat semua orang kesal. Aku pasti sangat menarik, pikir King Feng Li secara narsis. Karena seorang wanita cantik dengan rela memberikan dirinya kepadanya, maka sebagai seorang pria, Li Qingfeng tentu perlu membantu Wan Qiuxia menangkal angin dan hujan. Namamu Qiang Hu, kan? Wan Qiuxia sudah jadi pacarku, tolong pergi dan jangan ganggu pacarku lagi. King Feng Li mengulurkan tangannya dan mencengkeram pinggang ramping Wan Qiuxia sambil berkata dengan agresif. Tiba-tiba dicengkeram, kulit Wan Qiuxia menegang dan jantungnya berdebar kencang. Ia ingin menepis tangan Li Qingshan, tetapi karena Qiang Hu ada di depannya, ia hanya bisa berpura-pura dan membiarkan Li Qingshan memeluknya seperti itu. Bung,
Siapakah dirimu yang berani-beraninya merebut Wan Qiuxia dariku? Qiang Hu berdiri dari tanah dan berkata dengan wajah muram. Namaku King Feng Li, aku karyawan bagian penjualan. Sekali lagi, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu pacarku, Wan Qiuxia, di masa depan. King Feng Li tersenyum ringan dan memberinya peringatan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.